Baik, akan saya lanjutkan terkait presentasi yang terkait bagian analisis ini. Jika berpatokan kepada asas HPI, yakni asas lex fori, maka disimpulkan apa yang dilakukan para pemohon sudah sesuai dengan asas yang berlaku, karena dalam hal ini sebetulnya para pemohon telah menyerahkan terhadap pengadilan yang ada di Indonesia sendiri dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Jika dilihat dari pertimbangan hakim di sini yang diberikan berpedoman kepada sebelum terbit putusan MK nomor titik 69 garis miring PUU garis miring 2015 garis miring 2015, perjanjian kawin hanya boleh dibuat sebelum pasangan kawin campur menikah, prenuptial agreement. Tapi setelah terbitnya putusan MK tersebut, perjanjian kawin bisa dibuat setelah pasangan kawin campur menikah. Maka apa yang dilakukan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan oleh para pemohon sudah tepat. Biasanya sebelumnya ada putusan MK tersebut, pasangan kawin campur yang tidak memiliki perjanjian kawin tidak bisa membeli properti. Biasanya pihak pengembang menyarankan pasangan tersebut untuk cerai terlebih dahulu, kemudian membuat perjanjian kawin dan menikah kembali, atau pasangan tersebut meminjam nama orang lain. Kemudian pada kasus selanjutnya akan dijelaskan kajian analisis dan hasil diskusi oleh rekan saya, yaitu Bunga. Untuk Bunga dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan. Kemudian pada kasus selanjutnya dalam analisis berkas perkara nomor sekian diketahui ada perkara mengenai pemisahan harta bersama didasari adanya perkawinan campuran, yakni pihak tergugat yaitu Michelle Amorati seorang WNA dan kuasanya, dan penggugat yakni Miseo Tiziana seorang WNI dan kuasanya. Para pihak sedang berperkara mengenai harta bersama yang timbul setelah adanya perceraian. Dalam hal ini, harta kekayaan dalam perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian pemisahan harta atau perjanjian kawin, maka seluruh harta akan menjadi milik bersama. Dengan terbentuknya harta bersama, maka pasangan suami istri perkawinan campuran tidak dapat memiliki hak milik atas tanah dikarenakan perbedaan kewarganegaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi mempertegas dan memperkuat pasal 21 UU PA bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing berdasarkan pasal 37. Yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum masing-masing pihak di dalam undang-undang perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Dalam hal perkawinan campuran tersebut, maka dapat digunakan hukum asing atau hukum nasional atau Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal terjadi perceraian untuk perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negeri, apabila perceraian diajukan di Pengadilan Indonesia, jelas syarat-syarat dan alasan perceraian berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, dan khusus untuk pegawai negeri sipil berlaku pula ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1990 akibat perceraian khususnya terhadap harta kekayaan. Apabila harta perkawinan menjadi harta bersama, maka dengan perceraian harta bersama dibagi menjadi dua antara suami dan istri. Apabila harta perkawinan terpisah, maka setelah perceraian harta sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Oleh karena terjadi pemisahan harta, maka berdasarkan asas-asas HPI, apabila harta perkawinan dalam perjanjian atau perjanjian kawin, maka berlakulah bahwa harta perkawinan berdasarkan pada penguasaan masing-masing pihak, yaitu pihak suami istri. Dalam perkawinan campuran tersebut, istri adalah warga negara Indonesia terhadap asas hukum perdata internasional yang mengatur harta perkawinan yang berada dalam lingkup status real atau statuta realita. Dapat kita lihat pada harta istri yang termasuk benda-benda tetap berlaku lex recitae atau letak di mana benda tetap itu berada, yaitu Indonesia. Istri Michelle Tiziana tunduk pada hukum nasional, sedangkan Michelle Amorati sebagai suami berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang persyaratan pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing, yang pada intinya menyatakan bahwa orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberi manfaat bagi pembangunan nasional dapat memiliki sebuah rumah tempat tinggal atau hunian dalam bentuk rumah dengan hak atas tanah tertentu atau satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai atas tanah negara. Tidak dapat
tidak dapat memiliki benda-benda tetap seperti rumah, tanah yang mempunyai hak milik, dan hak guna bangunan sebagai warga negara asing. Ia hanya dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian dalam bentuk rumah dengan hak atas tanah tertentu atau satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai atas tanah negara. Selanjutnya, Baik, terkait kesimpulan di sini bahwasannya untuk hasil analisis untuk putusan yang pertama, bahwasannya akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut undang-undang sebentar, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila para pihak tidak mengadakan perjanjian kawin, maka harta perkawinan menjadi harta bersama. Mengingat salah seorang suami istri warga negara asing, maka mereka terhadap harta benda tetap, rumah dan hak atas tanah tunduk pada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan peraturan Menteri Agraria kepada Badan Pertanahan Nasional nomor 7 tahun 1996 tentang persyaratan memiliki rumah tinggal atau hunian orang asing. Dalam perkembangannya, dalam praktek perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan pada pengadilan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian persimpulan selanjutnya juga berdasarkan asas hukum perdata Indonesia bahwa perubahan hukum terhadap harta perkawinan tidak berlaku surut. Maka dalam mengabulkan permohonan perjanjian kawin setelah perkawinan yang berakibat adanya perubahan hukum harta perkawinan yang semula harta bersama menjadi pemisahan harta dan perkawinan, sebaiknya hakim dalam mempertimbangkan hukumnya juga mempertimbangkan akibat hukumnya terhadap para pihak lain atau pihak ketiga agar tidak dirugikan di kemudian hari. Mengingat akibat harta perkawinan pada perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin akan menjadi harta bersama atau harta persatuan, sebaiknya calon suami istri memperhatikan dengan seksama terhadap akibat hukum terhadap harta perkawinan karena ada aturan khusus terhadap harta benda tetap di Indonesia bagi orang asing. Nah, kemudian itu untuk referensinya tersendiri dari Google Scholar, sumber buku dan produk perundangan yang kami coba kaji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Ijaz Al-Hadi dan rekan saya Bunga Davita. Kami mohon maaf apabila dan presentasi yang kami paparkan di sini mempunyai kekurangan dan mempunyai kelemahan apabila ada kajian analisis yang kurang lengkap. Sekiranya hal ini bisa menjadi koreksi teman-teman, dosen pengampu kami maupun seluruh elemen masyarakat ataupun umum agar bisa menjadikan kajian yang kami lakukan ini semakin lebih baik. Sekiranya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.